Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Apapun situasi saudara, tetap bersyukur karena Tuhan itu baik. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong, menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat, kebaikan di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu 14 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Saudara yang dikasihi Tuhan, Publius, seorang filsuf dari Yunani, pernah berkata, "Saya sering menyesal saat saya berkata-kata, bukan saat saya berdiam." Mengapa ia berkata demikian? Tidak lain adalah karena ia merasa bahwa banyak kata-katanya yang menurutnya tidak seharusnya ia ucapkan. Dan itu sebabnya baginya berdiam tidak akan menimbulkan penyesalan. Sebuah survei menyebutkan bahwa dalam satu hari rata-rata orang berbohong sebanyak 4 kali, sehingga totalnya ada 1460 kebohongan di setiap tahun. Laki-laki rata-rata berbohong 6 kali sehari, sedangkan perempuan rata-rata berbohong 3 kali sehari. Dalam Wahyu 14 ayat yang kelima ini dikatakan, "Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela." Di pasal ini disebutkan tentang 144.000 orang, jumlah yang sama yang sudah disebutkan di pasal yang ke-7. Mereka adalah orang-orang pilihan. Tapi kita perlu mengerti bahwa angka ini sifatnya adalah simbolik, sebab kitab Wahyu diwarnai dengan hal-hal yang simbolik. Dan perlu kita pahami bahwa bukan hanya 144.000 orang ini yang diselamatkan, tapi ada begitu banyak orang dari semua suku, kaum, dan bahasa yang diselamatkan oleh Tuhan. Penting untuk kita tidak terpaku pada angka dan jangan membuat tafsiran yang bermacam-macam. Jangan berdebat dan jangan bermusuhan karena tafsiran yang berbeda. Dan jangan juga mempercayai tafsiran yang salah. Inti dari pesan dalam surat Wahyu inilah yang perlu kita ambil sebagai sebuah pembelajaran bagi kita untuk hidup lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kita baca dalam ayat ini bahwa dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Kalimat ini punya pesan yang sangat kuat buat saudara dan saya. Seperti juga pesan yang sama dalam surat-surat yang lain tentang bagaimana kita harus berkata. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 37, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Tuhan menghendaki agar kita berbicara tanpa dusta, tanpa kebohongan, tapi dengan kejujuran. Salah satu tanda orang yang sudah jadi ciptaan baru adalah berbicara yang jujur dan benar. Integritas kita sebagai orang percaya ditentukan dari perkataan kita. Perkataan yang jujur menunjukkan integritas yang tinggi. Tantangan muncul ketika kita harus berbicara di tengah dunia yang seringkali penuh dengan godaan untuk tidak jujur. Ada yang mengatakan berdagang tanpa kebohongan tidak akan untung. Bekerja tanpa manipulasi tidak akan bisa lancar karirnya. Berumah tangga tanpa kebohongan tidak akan langgeng.
apapun dipandang perlu kebohongan. Tapi itu adalah pandangan dunia. Firman Tuhan berkata, kita harus jujur, walaupun itu sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara kita yang sedang terjebak dalam ketidakjujuran, kebohongan kita yang satu memberikan efek domino yang menjadikan kita terus berbohong dan menjaga kebohongan. Mari kita ubah, saudara. Akui kesalahan, akui ketidakjujuran, dan belajarlah untuk berkata yang jujur, berkata yang benar. Sebab lebih baik pahit dengan berkata jujur daripada manis sementara dengan berkata bohong. Sebab kebohongan hanya akan membawa bencana, tapi kejujuran akan membawa berkat. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami sukacita, kekuatan dan tuntunan. Firman-Mu membawa kami lebih mengerti akan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami berkata yang jujur, berkata yang benar dalam setiap percakapan, setiap obrolan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk berkata yang jujur, berkata yang benar, sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami dalam ketidakjujuran ataupun kebohongan yang kami lakukan. Dan tolong kami supaya kami berubah. Kami tidak lagi berkata bohong, tapi kami senantiasa berkata yang jujur, berkata apa adanya, ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami, dalam segala tanggung jawab kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami berkemenangan dan berhasil dalam berkat Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar Tuhan menjamah setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berputus asa Tuhan berikan semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan. Kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.